kelompok keagamaan, dan perkumpulan pensiunan tentara. Pantas saja, pinter juga ya untuk membangun dukungan juga jadi ormas-ormas. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini Babe Aldo, suara kebenaran tuh. Subscribe dulu deh ya. Itu backup channel, tapi mudah-mudahan channel ini nggak ada apa-apa ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Kita masuk ke konten. Menteri yang satu ini ya, Bahlil, itu yang kemarin dibongkar sama Tempo, itu ternyata melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Jadi Bahlil serang balik Tempo. Tuh, Bahlil, bentar dulu. Bahlil serang balik Tempo usai dituding main upeti izin tambang, laporkan ke Dewan Pers. Nih. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia resmi melaporkan media Tempo terkait konten yang mencatut dirinya dan instansi yang menaunginya. Laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh anggota Dewan Pers Yadi Heriadi Hendriana pada Senin 4 Maret 2024. Laporan itu dikirim ke Dewan Pers lewat staf khusus Bahlil, Tina Talisa. Oke, jadi lewat staf khusus ya. Dengan dilaporkannya Tempo, apakah Tempo jerah? Apakah Tempo diam? Enggak. Makin panas Tempo, makin ditampol Tempo. Ya, makin ditampol. Nih ada video dari Tempo. Malah dibongkar lagi sama Tempo. Nih. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin tambang lalu menghidupkannya kembali. Langsung Tempo ini guys. Ya, Tempo dia kalau udah, mudah-mudahan aja Tempo tetap lurus ya, tetap menyampaikan yang faktual, aktual ya, sehingga rakyat itu, kita perlu media-media yang berani seperti ini. Ada indikasi jual beli ya, main upeti izin tambang. Itu ada kartunnya, itu mirip siapa ya? Yang tahu kartunnya mirip siapa ya? Komentar di bawah. Lanjut ya. Ambisi Presiden Joko Widodo menggenjot investasi dengan mengobrol izin pertambangan makin hari makin terasa punya motif lain, yaitu membuka kesempatan bagi praktik korupsi melalui para pelaksana tugas. Salah satu pelaksana tugas itu adalah Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Selain menjabat menteri, sejak 2021 Bahlil adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi. Sebagai badan ad hoc, tugas utama Satgas Investasi adalah menghilangkan sumbatan investasi di pusat dan daerah.
Di sektor pertambangan, Bahlil juga punya kekuasaan mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha, sesuatu yang sebenarnya kewenangan Kementerian Teknis. Bahlil bukan tak punya alasan. Jokowi membekalinya dengan peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Pantas saja si Bahlil ya. Jadi yang memang benar-benar dimanjain gitu. Ya kalau Bahlil, nggak mungkin lah Bahlil ngelawan Jokowi kalau begini. Nggak mungkin, udah dibegituin, dienakin banget. Kalau ya wajar aja kalau Bahlil jadi begitu. Pinter Pak Jokowi, pinter. Peraturan ini bahkan memberi kewenangan kepada Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan yang tidak produktif. Berbekal peraturan itu, Bahlil mengumpulkan data izin tambang yang tidak beroperasi sepanjang 2021 hingga 2023. Kewenangannya makin kuat karena ia juga Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Waduh. Hingga akhir tahun lalu, 2028 izin tambang dan mineral telah ia cabut. Bahlil mengabaikan protes pengusaha yang menyebut pandemi COVID-19 sebagai alasan tak menjalankan izin usaha pertambangan. Heroik? Tentu tidak. Investigasi Tempo menemukan Bahlil tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Bahlil tebang pilih, iyalah tebang pilih. Mana yang bisa kasih manfaat gitu ya, mana yang bisa kasih apa ya namanya, kabar bahagia, itu yang dikasih. Kalau enggak ya enggak lah, kirim salam. Tempo lu lawan Lil. Izin tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, ia tak tutup kendati tidak beroperasi sejak 2010. Nah, pada saat yang sama, puluhan izin untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi Meta Mineral ia cabut. Belakangan terungkap pemegang saham mayoritas Meta Mineral Pradana adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil sendiri. Wah bangke, kalau perusahaannya sendiri nggak dicabut. Oh gitu ya. Wah, Tempo nampol gila. Pantas aja nggak dicabut. Punya sendiri masa dicabut? Gimana sih? Setelah mencabut izin ribuan tambang dengan modal peraturan presiden itu, Bahlil juga mendapat kewenangan menghidupkannya kembali. Bau amis kembali tercium. Amis. Investigasi Tempo. Amis banget. Ada permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Ayo lu. Untuk izin mati yang tidak diurus pemilik lamanya, Bahlil memang melelangnya secara terbuka. Namun sebagian izin dibagikan begitu saja kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, dan perkumpulan pensiunan tentara. Pantas saja, pinter juga ya untuk membangun dukungan juga. Jadi ormas-ormas, kelompok agama, pensiunan tentara dikasih izin tambang cuma-cuma begitu ya. Pinter. Kepada dua jenis organisasi terakhir, Bahlil diduga memberikan sebagai hadiah. Dijadiin hadiah. Makanya nggak berani ngelawan. Iya, pinter. Iya. Peraturan presiden yang menjadi dasar keputusan Menteri Bahlil sebenarnya bermasalah. Peraturan itu hanya memiliki konsideran pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Konsideran tunggal ini mengabaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengatur secara detail teknis pemberian dan pencabutan izin pertambangan. Jokowi tidak bisa berdalih peraturan yang dipakai Bahlil mencabut dan kemudian menghidupkan izin tambang semata untuk mempercepat investasi. Yang selama ini lancung tak bisa ia lakukan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Nah, Apalagi jika kita mengaitkan hubungan Jokowi dengan Bahlil selama ini. Relasi patron klien yang bukan sekedar urusan manajemen pemerintahan, juga ihwal politik dan kekuasaan. Harap diingat, Bahlil adalah menteri yang menggaungkan usulan jabatan Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta menjadi motor pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, sulung Jokowi. Iya iyalah, dia akan terus itu. Dia akan setia bersama Jokowi. Ya, untuk apa? Untuk meneruskan praktek-praktek yang menguntungkan baginya. Kalau nggak diterusin kan bisa kemana-mana itu. Waduh, keren. Ya, terusin aja. Tapi tempo keren. Lanjut dikit lagi. Korupsi lewat penunjukan pejabat dan penerbitan regulasi pendukung menjadi praktik lazim dalam state capture corruption. Itulah yang populer pada pertengahan tahun 1970-an. Berbeda dengan suap biasa, korupsi semacam ini dilegalisasi lewat peraturan. Kejahatan sistematis ini makin durjana, dilakukan bersamaan dengan rencana melanggengkan kekuasaan Jokowi. Para aktornya pun itu saja. Di era Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Nah, di era Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Itu kalimat penutupnya. Gue cuma mau bilang sama Tempo, keren Tempo. Tempo dilaporin, makin berani bongkar. Dan buat kita rakyat Indonesia dengan informasi yang seperti ini, terusin aja begini, makin hancur bangsa ini kalau begitu. Iya kan? Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah, wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila Tempo, keren Tempo, keren. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia resmi melaporkan media Tempo terkait konten yang mencatut dirinya dan instansi yang menaunginya. Laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh anggota Dewan Pers Yadi Heriadi Hendriana pada Senin 4 Maret 2024. Laporan itu dikirim ke Dewan Pers lewat staf khusus Bahlil, Tina Talisa. Ada 2 produk Tempo yang telah dilaporkan. Pertama, podcast bocor alus bertajuk dugaan permainan izin tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ditayangkan di kanal YouTube Tempo.co pada Sabtu 2 Maret 2024. Kedua, investigasi majalah Tempo edisi Senin 3 Maret 2024 berjudul Main Upeti Izin Tambang. Dewan Pers saat ini sedang melakukan analisis konten oleh tim analis pengaduan dari Dewan Pers. Lalu minggu depan akan dijadwalkan mediasi antara Bahlil dengan pihak Tempo. Namun Yadi belum bisa menentukan tanggal pasti untuk proses tersebut. Mengingat Dewan Pers masih mempelajari konten yang dilaporkan serta kelengkapan berkas laporan. Sebelumnya, Menteri Bahlil lewat staf khususnya Tina Talisa menuding pemberitaan Tempo soal dirinya mengenai jual beli izin tambang sebagai informasi yang tak terverifikasi. Bahlil menilai karya jurnalis tersebut merugikan Kementerian Investasi, BKPM, serta dirinya. Bahlil juga menilai karya itu tidak memenuhi kode etik jurnalistik sehingga bisa memberikan kesan negatif ke publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin tambang lalu menghidupkannya kembali. Ada indikasi jual beli izin. Ambisi Presiden Joko Widodo menggenjot investasi dengan mengobrol izin pertambangan makin hari makin terasa punya motif lain, yaitu membuka kesempatan bagi praktik korupsi melalui para pelaksana tugas. Salah satu pelaksana tugas itu adalah Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Selain menjabat menteri, sejak 2021 Bahlil adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi. Sebagai badan ad hoc,
Tugas utama Satgas Investasi adalah menghilangkan sumbatan investasi di pusat dan daerah. Di sektor pertambangan, Bahlil juga punya kekuasaan mengevaluasi izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha, sesuatu yang sebenarnya kewenangan Kementerian Teknis. Bahlil bukan tak punya alasan. Jokowi membekalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Peraturan ini bahkan memberi kewenangan kepada Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan yang tidak produktif. Berbekal peraturan itu, Bahlil mengumpulkan data izin tambang yang tidak beroperasi sepanjang 2021 hingga 2023. Kewenangannya makin kuat karena ia juga Ketua Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Hingga akhir tahun lalu, 2078 izin tambang dan mineral telah ia cabut. Bahlil mengabaikan protes pengusaha yang menyebut pandemi COVID-19 sebagai alasan tak menjalankan izin usaha pertambangan. Heroik? Tentu tidak. Investigasi Tempo menemukan Bahlil tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Izin tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, ia tak tutup kendati tidak beroperasi sejak 2010. Pada saat yang sama, puluhan izin untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi Meta Mineral ia cabut. Belakangan terungkap pemegang saham mayoritas Meta Mineral Pradana adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil sendiri. Setelah mencabut izin ribuan tambang dengan modal peraturan presiden itu, Bahlil juga mendapat kewenangan menghidupkannya kembali. Bau amis kembali tercium. Investigasi Tempo menemukan ada permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Untuk izin mati yang tidak diurus pemilik lamanya, Bahlil memang melelangnya secara terbuka. Namun sebagian izin dibagikan begitu saja kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok keagamaan, dan perkumpulan pensiunan tentara. Kepada dua jenis organisasi terakhir, Bahlil diduga memberikan sebagai hadiah. Peraturan presiden yang menjadi dasar keputusan Menteri Bahlil sebenarnya bermasalah. Peraturan itu hanya memiliki konsideran pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Konsideran tunggal ini mengabaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang mengatur secara detail teknis pemberian dan pencabutan izin pertambangan. Jokowi tidak bisa berdalih. Peraturan yang dipakai Bahlil mencabut dan kemudian menghidupkan izin tambang semata untuk mempercepat investasi. Yang selama ini lancung tak bisa ia lakukan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Apalagi jika kita mengaitkan hubungan Jokowi dengan Bahlil selama ini. Relasi patron-klien yang bukan sekedar urusan manajemen pemerintahan, juga ihwal politik dan kekuasaan. Harap diingat, Bahlil adalah menteri yang menggaungkan usulan jabatan Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta menjadi motor pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi. Korupsi lewat penunjukan pejabat dan penerbitan regulasi pendukung menjadi praktik lazim dalam state capture corruption, istilah yang populer pada pertengahan tahun 1970-an. Berbeda dengan suap biasa, korupsi semacam ini dilegalisasi lewat peraturan. Kejahatan sistematis ini makin durjana karena dilakukan bersamaan dengan rencana melanggengkan kekuasaan Jokowi. Para aktornya pun itu-itu saja. Di era Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.